Halo sahabat bola sekalian, akhir musim kompetisi memang jadi situasi yang sangat krusial buat semua klub. Karena di momen inilah semuanya bakal ditentukan, baik itu untuk tim yang lagi berusaha menghindar dari zona degradasi maupun tim yang lagi bersaing di jalur juara. Maka karena momennya krusial, hal apapun yang terjadi, sekecil apapun, pasti bakal sangat berdampak terhadap klub yang bersangkutan. Kalau perubahan tersebut terjadi dalam situasi yang wajar, tentunya kita bisa paham dan maklumi. Tapi beda ceritanya kalau perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan gak relevan dengan idealitas yang seharusnya, tentu bisa kita sebut hal itu sebagai sesuatu yang janggal. Nah, setelah sebelumnya kita bahas kejanggalan yang dialami oleh Persib Bandung yang mereka harus lawan Dewa United tanpa penonton di saat mereka berpotensi bisa mendapatkan dukungan lebih, pelin-pelannya perubahan jadwal di laga lawan Arema. Sekarang kejanggalan ini ternyata dialami juga oleh klub pesaing juara lainnya, yaitu Persija Jakarta. Karena di laga pekan ke-28 yang mereka melawan PSM Yogyakarta, tiba-tiba laga tersebut mengalami perubahan jadwal, perubahan status, hingga perubahan tempat pertandingan. Dan seperti yang gue bilang, kalau perubahannya terjadi secara wajar tentu gak jadi masalah. Tapi karena perubahan ini terjadi secara aneh dan janggal, maka situasi ini gak bisa kita biarkan gitu aja. Maka dari itu, di sini gue mau ngajak kalian buat bahas tentang kejanggalan yang terjadi di laga antara PSM Yogyakarta versus Persija Jakarta. Kita kupas tuntas semuanya di sini, kita pahami alasannya kenapa, apa tujuan yang sebenarnya, dan siapa pihak yang diuntungkan dari situasi ini. Kita pahami masalah ini dengan tujuan agar kita semua bisa memahami masalah ini dengan pemahaman yang sebaik mungkin. Kalau gitu, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama tentunya kita harus pahami dulu masalahnya. Setelah kita paham, baru nanti kita analisis dari berbagai macam aspek. Jadi pertandingan antara PSM Yogyakarta versus Persija Jakarta awalnya dijadwalkan pada hari Rabu 22 April pukul 19.00 di Stadion Sultan Agung Bantul. Tapi kemudian ternyata ada penyesuaian jadwal khususnya terkait waktu kick-off pertandingan, yaitu diubah ke jam 15.30. Kemungkinan besar perubahan jam pertandingan ini dilakukan utamanya dengan alasan keamanan. Karena pertandingan itu termasuk salah satu pertandingan yang berpotensi ada lebih banyak keramaian dari biasanya. Apalagi udah ada kabar bahwa Jackmania juga bakal away dalam jumlah yang banyak. Maka karena adanya keramaian yang masif, diubahlah jamnya ke sore supaya aspek keamanan pun bisa lebih aman dan terjaga. Sampai sini keputusannya masih wajar dan masih sangat bisa dipahami. Tapi ternyata perubahannya nggak selesai sampai di situ. Yang lebih anehnya lagi adalah baru-baru ini I-League selaku operator liga atau operator kompetisi memberikan perubahan yang kedua. Tapi kali ini tentang penyesuaian venue alias tempat pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan di Stadion Sultan Agung Bantul, tapi ternyata malah tiba-tiba dirubah jauh ke Stadion Iwayan Dipta Bali. Ini yang jujur janggal. Gak ada statement resmi terkait kenapa perubahan tempat pertandingan ini bisa terjadi. Tapi kalau melihat situasi, ada juga beberapa media yang memberitakan bahwa alasan tempat pertandingan ini harus diubah ke tempat yang lebih netral adalah menyangkut izin dari pihak kepolisian. Kabarnya, karena ada potensi massa dalam jumlah besar, akhirnya pihak kepolisian gak memberikan izin untuk pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Sultan Agung Bantul. Sekali lagi, jujur, alasan tersebut juga sangat janggal. Karena gini Pak, memang massa yang hadir di laga ini berpotensi bakal lebih banyak dari biasanya. Tapi banyaknya supporter yang hadir ini gak punya potensi yang cukup besar untuk kemudian menimbulkan keributan. Kenapa? Karena situasinya supporter kedua tim, baik itu Brajamusti, The Maiden dengan Jackmania, punya hubungan yang baik. Bisa dibilang mereka adalah saudara. Sangat kecil kemungkinan terjadi clash di antara mereka. Karena yang gue lihat, away-nya Jackmania ini pun udah dikoordinasikan dengan baik oleh pihak supporter tuan rumah. Artinya semua situasi sejatinya gak ada masalah. Aman terkendali. Apalagi sebelumnya juga jam pertandingan udah diubah ke siang hari. Maka sangat aneh jika pihak kepolisian maupun Panpel menjadikan alasan keamanan dari gak terselenggaranya pertandingan ini di Stadion Sultan Agung Bantul. Karena memang gak ada yang harus dikhawatirkan. Dan kalau kita lihat dari segi dampak yang terjadi, bisa dibilang situasi ini sangat merugikan khususnya bagi tim tuan rumah yaitu PSM Yogyakarta. Karena sejatinya ini adalah pertandingan home bagi mereka.
Harusnya mereka bisa punya banyak keuntungan dengan mereka nggak harus melakukan perjalanan, punya waktu recovery lebih, dan bisa mendapatkan dukungan besar dari para supporter yang mereka miliki. Tapi dikarenakan adanya perubahan ini, otomatis semua keuntungan yang kita sebut tadi nggak bisa mereka rasakan. Karena sekarang situasinya PSIM dan Persija punya kedudukan yang setara. PSIM harus melakukan perjalanan jauh ke Bali, waktu recovery-nya berkurang, dan mereka pun nggak bisa merasakan atmosfer pertandingan kandang karena pertandingan ini dilaksanakan tanpa penonton. Ditambah lagi kerugian yang lebih besarnya adalah mereka jadi nggak ada pemasukan tambahan dari tiketing, yang harusnya mereka bisa dapat pendapatan dalam jumlah banyak, tapi sekarang berubah jadi nol. Maka memang sangat janggal jika pihak dari tim tuan rumah sendiri yang nggak mengusahakan untuk pertandingan home ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan kalau dampak buat Persija agak sedikit berbeda. Mereka memang dirugikan, tapi situasi ini justru memberikan keuntungan yang lebih buat mereka. Untuk kerugiannya kurang lebih sama dengan skuad Persija yang sebelumnya mereka udah sengaja stay di Jogja karena sebelumnya mereka baru aja main lawan PSBS Biak di Maguwo Harjo Sleman. Karena rencana awal lawan PSM main di Bantul, akhirnya mereka stay di sana. Tapi karena tiba-tiba dipindah ke Bali, maka mereka juga ternyata harus melakukan perjalanan jauh lagi, capek lagi, dan harus keluar akomodasi yang lebih lagi. Kemudian dari pihak supporter alias Jackmania, ada juga banyak yang mengeluh karena sebagian dari mereka udah banyak yang terlanjur beli tiket pertandingan, booking tiket kereta, penginapan, dan lain hal sebagainya. Tapi ternyata rencana itu malah batal. Sebenarnya, kalau untuk kerugian yang dialami oleh kawan-kawan Jackmania ini, mau gak mau memang menjadi kerugian yang harus ditanggung secara pribadi. Karena pada dasarnya, I-League masih memberlakukan larangan away. Jadi gak bisa kalau kawan-kawan Jackmania minta I-League buat tanggung jawab apalagi sampai ganti rugi. Karena I-League justru udah secara jelas dalam regulasinya memberikan larangan. Nah, tapi selain kerugian, ada juga keuntungan. Ini memang sangat berbeda dari apa yang dirasakan oleh PSIM. Sejatinya pertandingan home bagi PSIM idealnya tim tuan rumah yang harusnya bisa dapat banyak keuntungan, tapi khusus di pertandingan ini malah sebaliknya. Kenapa? Apa keuntungannya? Jadi kan pertandingan ini merupakan pertandingan away bagi Persija yang sejatinya mereka harus menghadapi lebih banyak tekanan, khususnya tekanan dari supporter tim tuan rumah ketika bertanding. Selain itu, mereka juga harusnya lebih kesulitan dalam hal adaptasi lapangan karena familiarisasi yang mereka lakukan tentu nggak akan sebaik PSIM yang memang udah terbiasa dengan rumput lapangan Stadion Sultan Agung Bantul. Tapi karena venue pertandingan ternyata dipindah ke Bali plus tanpa penonton, maka potensi kesulitan yang idealnya dihadapi oleh tim tamu bisa kita bilang sekarang nggak berlaku buat Persija. Karena dari segi tekanan supporter, tentu mereka gak merasakan tekanan apapun karena pertandingan dilaksanakan di tempat netral dan tanpa penonton. Mau itu di hotel, di perjalanan, dan di stadion sekalipun, skuad Persija gak akan mendapatkan tekanan berarti dari supporter tim tuan rumah. Kemudian, dari segi lapangan, dengan kualitas lapangan Stadion Iwayan Dipta yang memang lebih baik, maka sekarang skuad Persija gak harus menghadapi potensi kesulitan untuk beradaptasi dengan rumput lapangan. Bahkan dengan kualitas rumput yang baik ini, maka skuad Persija bisa dengan lebih mudah untuk menampilkan permainan yang lebih baik di lapangan. Jadi bisa dibilang untuk Persija gak ada masalah yang berarti terkait pembinaan tempat pertandingan ini. Memang mereka juga ada kerugian yang dirasakan, tapi dengan keuntungan yang didapatkan, rasanya kerugian itu gak terlalu jadi masalah yang besar. Justru keuntungan yang mereka dapatkan di sini jauh lebih worth it dibanding kerugiannya. Dan berdasarkan penjelasan tadi, mau kita lihat dari aspek manapun, jujur pemindahan venue ini sangat membingungkan. Karena sejatinya ketika ada perubahan tertentu, maka harus ada alasan yang memang sifatnya lebih penting. Kalau madorotnya lebih besar daripada manfaat, tentu bisa kita maklumi. Tapi karena ternyata pemindahan pertandingan ini bukan atas dasar pertimbangan madorot yang besar, tentunya sangat wajar kalau kita bilang situasi ini jadi situasi yang janggal. Tapi disclaimer, gue di sini nggak menuduh pihak manapun. Gue juga nggak bilang ada pihak tertentu yang melakukan kesalahan maupun niat buruk. Misi gue di sini masih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk kita bisa memahami situasinya dengan pemahaman yang sebaik mungkin. Supaya kalau memang ternyata benar-benar ini jadi sebuah kejanggalan, setidaknya dengan power yang dimiliki oleh para fans manapun, baik itu Jackmania, Brajamusti, Bobotoh, Pusamania, Bonek, Aremania, pokoknya semuanya, ya kita harusnya bisa terus memberikan tekanan supaya gak ada celah sedikit pun untuk kejanggalan ini bisa terjadi. Bahkan kalau bisa, dengan adanya penjelasan lewat video ini, harapannya bisa memantik para pihak terkait untuk memberikan transparansi yang sejelas-jelasnya. Kenapa situasi ini bisa terjadi?
Supaya apa? Ya supaya semuanya bisa clear. Kalau tanpa kejelasan kayak gini, pada akhirnya malah terjadi aksi saling tuduh-menuduh antar supporter. Dan jika situasi ini dibiarkan, maka gak akan ada penyelesaian masalah yang konkret. Justru rasa kebencian yang ada di antara supporter malah makin bertambah. Tapi kalau menurut kalian gimana? Barangkali kalian punya pemahaman yang beda, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe yang jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!